Selamat datang di podcast Ngomong Satu. Jadi di podcast kali ini kita bakalan membahas tentang bencana alam, yaitu bencana gempa bumi. Jadi di sini aku gak cuma sendirian, karena aku juga ditemani beberapa teman-teman aku yang juga bakal membahas lebih lanjut tentang apa itu bencana gempa bumi. Tapi sebelum masuk ke materinya, kita bakalan perkenalan dulu sama teman-teman kita di sini. Perkenalan. Yang pertama ada. Jadi teman-teman, kenalkan nama aku Yulia Saraswati. Halo teman-teman, nama aku Ahmad Yudi Surhadi. Dan nama aku Emrajit Muhammad Saputra. Dan yang terakhir adalah Raihan. Nah, buat perkenalkan udah nih. Sekarang kita masuk ke topik pembahasan kita. Topik pembahasan kita kan mengenai gempa bumi. Nah, kira-kira kalian di sini tuh ada nggak yang langsung pernah ngerasain gempa bumi itu gimana? Wah, kalau nggak salah itu tahun lalu, waktu aku kelas 10. Cuman waktu itu gempanya nggak terlalu biasa sih. Waktu masuk, terus gimana tuh respon kamu? Kayak kan kaget kah atau kayak lebih kayak biasa aja gitu? Respon awal sih biasa aja, karena nggak terlalu biasa ditanya gempanya. Oh, jadi nggak terlalu berasa guncangannya gitu. Mungkin yang kamu rasain itu kayak gempa yang apa ya? Bukan gempa tsunami gitu ya? Bisa dibilang gitu. Itu sebenarnya memang gempa, cuman gempanya terjadi di Kalimantan Selatan. Nah, Papua sini masih masuk jangkauan efek gempanya juga ternyata. Jadi meski hanya terlalu sedikit getarannya, tapi itu memang bisa dibilang gempa. Oh, gitu. Kalau ini ya, kira-kira kamu tahu nggak gempa itu gimana? Kayak maksudnya gempa itu bukan gempa. Jadi gempa bumi itu seperti yang kita tahu itu merupakan guncangan atau bentangan di permukaan bumi. Nah, penyebab dari gempa bumi itu sendiri itu yang kita ketahui itu biasanya adalah karena pergerakan lempeng tektonik. Itu bisa karena pembukaan antar lempeng, atau mungkin karena sesar aktif atau patahan aktif yang ada di daerah tersebut. Tapi gempa bumi itu juga bisa terjadi karena aktivitas gunung api. Jadi kalau misalnya karena aktivitas gunung api itu kita nyebutnya itu biasanya gempa vulkanik. Tapi kalau karena pergerakan lempeng tektonik itu kita nyebutnya gempa tektonik. Di Indonesia ini kan termasuk sering tuh terjadi gempa bumi dan terjadinya itu di daerah Jawa. Kira-kira itu kenapa? Indonesia ini kan terletak di tiga lempeng satunya. Yang pertama itu adalah lempeng Asia, lempeng Indo-Australia, terus ada lempeng Pasifik. Nah, Indonesia ini juga terletak di wilayah Asia Pasifik atau Ring of Fire. Jadi Indonesia sering banget mengalami rawan banget gempa sama letusan gunung api. Kalau untuk Indonesia sendiri itu sering itu gempa tektonik. Dan di Indonesia itu yang paling sering kena gempa seperti di luar Pulau Kalimantan seperti Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Karena pulaunya itu berada di pertemuan lempeng dan ada banyak patahan aktif. Terus kalau di Kalimantan kan jarang gempa. Terus kira-kira gimana tuh? Kalimantan ini aman atau apa? Jadi Kalimantan itu dia tidak ada lempeng pertemuan lempengnya itu. Terus juga kalau ada patahan aktif dia itu jarang banget bergerak, jadi jarang memicu gempa bumi di Kalimantan itu sendiri. Tapi bukan berarti Kalimantan itu 100% aman juga. Bisa aja Kalimantan ini kena efek gempa dari wilayah lain ke wilayah Jawa misalnya. Berarti kayak potensi gempa di Kalimantan itu kecil, cuman nggak 100% itu aman. Terus gimana gimana cara kita tuh harus kita lakukan kalau terjadi gempa? Kalau terjadi gempa bumi di sini, kita harus tahu mitigasi bencana gempa bumi tersebut. Mitigasi itu adalah upaya mulai dari sesaat sebelum dan sesudah terjadi bencana tersebut. Nah, pertama-tama yang sebelum dulu nih. Jadi mitigasi sebelum gempa adalah satu, mengenali apa itu gempa bumi seperti yang sudah dijelaskan si Rehan dan Julia tadi. Dua, kemudian membangun rumah yang kokoh.
3. Menyediakan tas siap siaga. 4. Meletakkan benda besar di bawah lantai. 5. Mengetahui nomor telepon darurat. Lalu untuk mitigasi saat gempa terjadi, teman-teman bisa simak ilustrasi tersebut berikut. Gempa. Harap tenang, jangan panik. Jika ada gempa, tetap tenang dan jangan panik. Cepat keluar ruangan, kita mengira di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau lengan. Harap matikan listrik jika ada terjadi gempa. Jika di dalam ruangan, usahakan cari tempat terbuka dan hindari tempat-tempat seperti tiang listrik, pohon besar, dan bangunan tinggi. Jadi setelah gempa terjadi, ada beberapa hal yang penting harus kita waspadai. Yang pertama, tetap waspada saat adanya gempa susulan. Biasanya tuh masih ada getaran-getaran kecil yang terjadi setelah gempa besar. Terus yang kedua, kalau kita di dalam bangunan, langsung evakuasi diri setelah guncangan berhenti dan pastikan kita keluar dengan jalur yang aman. Yang ketiga, cek sekitar kita, kebakaran enggak, kabel putus enggak, dan yang lain-lain. Jangan sampai ada yang terlewat. Terus nih yang terakhir, pastikan kita dapat info dari sumber resmi kayak BNPB, BMKG, PBBD, dan yang lain-lain. Jangan mudah percaya dalam hoax, terutama yang membuat kita panik. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan. Nah, terus juga selain mitigasi bencana yang sudah dijelaskan oleh Vivi sama tadi, kita kan pasti mikirin gimana kebutuhan hidup juga bakalan kemudian tempat gempa. Jadi kita perlu penyesuaian lingkungan atau adaptasi. Nah, untuk adaptasi gempa bumi itu sendiri, kita bisa melakukannya dengan cara misalnya mengubah konstruksi bangunan rumah supaya sesuai dengan standar layak huni di wilayah rawan gempa. Ataupun mungkin melakukan sesuatu itu menjaga penataan, yaitu kayak menanam kelapa, atau memperbaiki rambutan, sambil dan lain sebagainya. Nah, jadi kayak yang kalian udah teman-teman dengar semua, bahwa kayak mitigasi itu penting, bukan hal yang sepele, yang bisa kayak ya udah lah, kayak penting juga. Aku harap obrolan ini tuh bikin kalian itu lebih merasa penting lagi lah untuk mitigasinya tuh. Terima kasih udah dengerin podcast kami hari ini dan sampai jumpa. Iya.